Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita memasuki kembali kebaktian berayat di rumah kita masing-masing. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita awali dengan kita menyanyi dari Kidung Ria. Kidung Ria nomor 19. Kita nyanyikan 2 kali. Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk membangun persekutuan di rumah masing-masing. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga apa yang kami renungkan bersama menjadi kekuatan bagi kami untuk mengerti kehendak-Mu. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu hingga saat ini, sehingga di dalam hidup sehari-hari kami, lindungan Tuhan tetap nyata. Kami serahkan persekutuan ini dalam kasih Kristus. Amin. Kita akan membaca dari Efesus pasal 4, ayat 1 sampai 16. Efesus pasal 4, ayat 1 sampai 16 yang demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema yang kita renungkan pada persekutuan berhayat saat ini, individualisasi dan partisipasi. Saudara, disadari atau tidak, manusia sesungguhnya hidup terbagi-bagi di dalam sekat-sekat yang memisahkan diri satu orang dengan yang lain. Masing-masing sekat merupakan identitasnya. Namun sebenarnya masing-masing pribadi juga memiliki kecenderungan seperti itu. Misalnya, masing-masing orang ingin dirinya diakui lepas dari sekat atau kotak yang menjadi identitasnya. Ternyata di dalam pelaksanaan hidup di dalam gereja Tuhan, hal yang semacam itu juga sangat kuat terjadi. Oleh karena itu gereja harus mengelola warga sebagai organisme, tetapi juga sebagai organisasi. Godaan terbesar untuk mengelola gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya terperangkap ke kotak-kotak atau sekat-sekat yang ada, mementingkan individu atau mementingkan persekutuan. Nah, di dalam hal inilah muncul pertanyaan, Bapak Ibu Saudara. Adakah tempat bagi masing-masing warga untuk bertumbuh? Ataukah harus selalu menekankan identitas bersama? Kita tahu bahwa setiap warga adalah unik, satu-satunya, tiada duanya. Oleh karena itu, hal yang pertama yang muncul adalah adanya kecenderungan untuk melepaskan diri dari persekutuan. Saya adalah saya. Saya bukan yang lain. Sementara kita harus membangun persekutuan. Bisa jadi kita memang bergabung dengan persekutuan itu, dengan kelompok itu, dengan identitas yang sama. Tetapi bersamaan dengan itu kita merasa tidak puas. Bahkan kemudian juga bisa terjadi sebenarnya membenci satu dengan yang lain. Dan itu bisa kita lihat, kita rasakan ketika orang berada di luar komunitasnya, ngerasani orang-orang yang ada di dalam komunitas itu. Nah, dia membenci orang per orang yang ada di dalam persekutuan. Karena itulah ikut dalam persekutuan hanya supaya diarani tidak egois. Ini yang pertama. Yang kedua, juga terjadi bahwa individu tidak dihargai, tidak diberi tempat. Suara dan hak individu itu harus diutamakan bersamaan dengan persekutuannya. Misalnya yang secara umum bisa dilihat, satu kelompok punya seragam.
hampir setiap event seragamnya ganti. Jadi kelompok itu punya banyak seragam. Individu hilang. Yang tampil adalah komunitas itu. Ini kenyataan yang tidak bisa dihindari. Lalu harusnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai berayat Kristen, warga GKJW, kita harus tahu bahwa dalam program pembangunan jangka menengah GKJW Jemaat Blitar tahun 2017 sampai 2022 menggunakan dasar dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini. Untuk visi dan misi jemaat, juga untuk kiprah jemaat di dalam melaksanakan kegiatan sebagai persekutuan gereja Tuhan. Di dalam program jangka menengah tersebut diutamakan yang pertama adanya asas persekutuan dalam menjalankan tugas dan pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing warga dan pengemban jabatan khusus. Yang kedua, asas kemandirian dalam menjalankan tugas panggilan dan pelayanan menjadi tanggung jawab setiap warga dan pengemban jabatan khusus sesuai dengan kadar pekerjaan dan keberadaan tiap-tiap warga. Yang ketiga, adanya asas kesaksian dan pelayanan cinta kasih menjadi tanggung jawab setiap warga dan pengemban jabatan khusus dalam menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih karena Kristus. Sederhananya dari bacaan Efesus 4 ayat 1 sampai 6 ditekankan di sana asas persekutuan, kesatuan tubuh Kristus. Partisipasi, karena satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Jadi semua menjadi satu karena Kristus. Tampil sebagai tubuh, maka masing-masing berpartisipasi di dalam tubuh itu. Tapi yang tampil identitas tubuh. Kemudian di ayat 7-16 ditekankan bahwa masing-masing warga berbagi karunia. Berbagi karunia. Masing-masing orang dalam tubuh Kristus diberi rahmat sesuai dengan ukuran karisma Kristus. Karisma Kristus berarti karunia Kristus. Masing-masing harus mengembangkan rahmat tersebut dan membelanjakan rahmat. Saya pakai istilah membelanjakan. Karena apa yang kita miliki itu harus dikeluarkan, dipakai oleh orang lain juga. Membelanjakan dirinya, membelanjakan rahmat yang ada itu untuk dirinya dan untuk kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu, individualisasi dan partisipasi dapat digambarkan seperti ini. Ada banyak paduan suara dalam sebuah gereja. Tetapi belum tentu ada paduan suara gereja yang merupakan persekutuan semua paduan suara. Karena masing-masing paduan suara ingin tampil untuk memperoleh penghargaan. Karena beranggapan paduan suara gereja menghilangkan identitasnya. Ini sebuah contoh betapa tidak mudahnya untuk mengembangkan individualisasi dan partisipasi itu. Tetapi dari bacaan hari ini kita memang dipanggil untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kita bersama. Mari kita mulai dari keluarga kita. Keluarga itu ada berbagai anggota. Masing-masing bertanggung jawab atas keluarga. Tetapi juga
tampil bersama untuk mewujudkan identitas keluarga. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 42. Kidung Ria 42, kita nyanyikan 2 kali. Oh betapa indahnya. Mari kita berdoa. Di dalam kasih setiamu Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami selaku gereja, selaku orang-orang percaya yang ambil bagian membentuk gereja. Mampukan kami mengembangkan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kemurahan-Mu menjadi semakin nyata melalui diri kami masing-masing, tetapi juga berguna untuk persekutuan kami. Kami percaya hanya oleh kasih setiamu, tugas panggilan ini dapat kami wujud nyatakan. Kami menyerahkan keluarga kami, mampukan kami mewujudkan panggilan-Mu. Kami serahkan persekutuan kami di kelompok. Kami serahkan persekutuan kami sebagai jemaat, supaya di dalamnya tetap ada suatu pengembangan secara individu, tetapi juga bersama-sama sebagai gereja. Kiranya kasih-Mu menyertai kami semua, sehingga langkah-langkah kami sungguh-sungguh membangun kehidupan keluarga. Terlebih di dalam masa bulan keluarga, Tuhan menyertai kami, memampukan kami untuk mewujudkan panggilan-Mu dengan baik. Kami serahkan semua rencana gereja. Kami serahkan juga tetangga di mana kami hidup. Berkati mereka. Kami juga akan beristirahat malam nanti, lindungi kami dengan kasih-Mu. Kami serahkan semua ini di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.